Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung bagaimana Ustadz dan teman-teman melihat. Di sini saya Arifin Ilham Saputra dengan NIM 21010111110 kelas PAIE semester 6 PAI angkatan 21. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana hasil dari pengamatan kami selama kegiatan asistensi mengajar yang dihimpun di dalam laporan PLSP. Untuk laporan pertama, di sini kita akan memaparkan tentang bagaimana budaya di sekolah. Untuk sekolah yang kami tempati ketika kami asistensi mengajar itu di Min 10 Kabupaten Blitar, di Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, atau yang lebih tepatnya itu di perbatasan lereng Gunung Kelud bagian utara. Nah, untuk yang pertama adalah bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran di Min 10 Blitar. Untuk visi, misi, dan juga bagaimana tentang budaya yang ada di akademik Min 10 itu bisa kita akses di web Min 10. Dicari saja di Min 10 Blitar. Nanti ada semuanya di situ, semua data, bagaimana budayanya, bagaimana keadaan geografisnya, dan jumlah siswa aktifnya, sarana prasarana itu semua di sana ada. Cukup menarik memang, sekolah yang notabene di desa lereng gunung, tapi sekolah ini menyandang predikat status sekolah adiwiyata mandiri, di mana adiwiyata mandiri seperti yang kita ketahui adalah adiwiyata yang memang hitungannya kasta tertinggi di dalam gelar adiwiyata di lembaga pendidikan. Untuk visi misinya itu terwujudnya insan yang berakhlak karimah, cerdas, mandiri, terampil, dan berbudaya, serta mengamalkan Al-Quran dan hadis. Untuk misinya di sini ada 8 poin seperti yang kami lampirkan. Untuk keadaan bagaimana sarana prasarananya di sana terhitung lengkap. Di sana juga ada ya UKS, kantin dan sebagainya. Ya umumnya lembaga pendidikan lah. Tapi yang jadi ciri khas budaya di sana itu pembiasaan PHBS kalau zaman dulu. Karena sekarang saya nggak tahu ya. Pembiasaan hidup bersih dan sehat. Jadi kadang kan piket itu umumnya itu kan hanya per kelas-kelas. Tapi kalau di sini itu tiap hari di sekolah ini guru dan juga para siswanya itu membersihkan seluruh area di sekolah atau di madrasah. Jadi piketnya itu semuanya. Nah, untuk bagaimana di kelas itu juga ada sendiri. Jadi tetap berjalan. Cuma anak-anak yang memang biasanya kan kalau yang nggak piket itu mereka juga ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau di Min 10 itu semuanya wajib. Wajib membersihkan area di sekolah. Itu ada bagiannya. Jadi guru-guru ada yang mengordinir lah. Nah, karena memang alhamdulillah di Min 10 ini sekolahnya luas. Bahkan jumlah siswanya itu terhitung aktif sekarang 536 siswa untuk sekelas madrasah ibtidaiyah. Kan itu juga banyak gitu. Nah, salah satunya tadi. Terus yang kedua itu budaya-budaya madrasah keislaman. Setelah anak-anak itu 1 jam diberikan waktu untuk membersihkan area sekolahnya, semuanya mereka gotong royong bekerja bakti. Bahkan guru-gurunya juga saya yang ikut salut. Jadi nggak hanya sekedar menyuruh tapi memberikan contoh. Jadi guru-gurunya disebar juga kami sebagai mahasiswa AM juga ikut membantu tiap hari sebelum ngajar itu bersih-bersih sekolah tiap hari. Setelah itu anak-anak ada waktu 1 jam untuk pembelajaran BTQ, baca tulis Quran.
Untuk metode yang dipakai di Min 10 itu memakai metode Usmaniyah, metode Usmani. Jadi setelah bersih-bersih, mereka ngaji semuanya, kelas 1 sampai kelas 6, didatangkan dari guru-guru ngaji di sekitaran Kecamatan Gadosari. Terus setelah mereka ngaji, mereka digilir untuk mengerjakan sholat duha. Ada yang kelas 1, 2 itu mengerjakan sholat duha berjamaah. Pembiasaan amaliyah-amaliyah sunnah seperti sholat duha. Itu untuk kelas 1, 2, 3. Nah, bagaimana? Apakah musolanya cukup? Tentunya tidak. Nah, di sini itu digilir. Hari Senin sampai Rabu itu untuk kelas 1, 2, 3. Kamis, Jumat, Sabtu itu untuk kelas 4, 5, dan 6. Terus begitu juga, habis itu mereka semuanya melaksanakan KBM masing-masing. Nah, di dalam KBM yang kami temui itu, seperti pengamatan yang kami temui itu, guru-gurunya kalau guru-guru senior itu memang ya seperti yang kita ketahui hanya terbatas di ceramah, penugasan, tanya jawab. Ya klasikal seperti biasanya saja. Tapi kalau untuk guru-guru yang muda itu sedikit banyak mereka pakai media, ya media cetak dan sebagainya. Nah, kekurangannya di Min untuk kegiatan pembelajaran itu pertama ya satu, eh, perbedaan keadaan ruang kelas satu di prasarananya. Ada, alhamdulillah ada gedung baru hasil dari dana hibah oleh Kemenak. Itu untuk kelas 5 dan 6 tuh bagus. Dikatakan bagus bagaimana? Ya, seperti sekolah-sekolah yang eh, modern gitu. Ada smart TV-nya, terus mejanya single gitu. Tapi kalau kelas 3 satu angkatan kelas 3 itu malah sebaliknya. Tidak ada kursi, hanya lesehan. Papannya ya pakai ini, spidol. Itu pun usang. Dan kelasnya itu temboknya pakai bambu. Nah, itu yang eh, jadi ketimpangan di situ. Tapi alhamdulillah ternyata itu malah dari masyarakat itu memandang bahwa kayak sekolah alam. Memang dari geografis itu sekolah ini tuh memang cocok banget soalnya memang di daerah lereng gunung ya. Jadi luas, rindang, banyak pohonnya. Bahkan sebelah selatan sekolah kami itu ada masih hutan penuh. Jadi tiap hari itu musuh kita itu sampah organik, nyapu daun-daun kering, daun-daun bambu gitu, yang berguguran. Nah, itu masyarakat wali-wali murid itu malah kayak ya udah ini dipertahankan aja kayak sekolah alam gitu. Setidaknya kita perlu kipas angin dan juga penerangannya cukup lah. Terus kemarin alhamdulillah sudah direnovasi juga sekolahnya, tapi tetap nuansa lesehannya itu tidak dihilangkan. Nah, kembali lagi ke kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang perlu kami soroti itu memang eh, metode dan juga strategi pembelajaran yang monoton kebanyakan. Tapi alhamdulillah juga ada guru-guru yang memang satu dua itu eh, inovatif dalam pembelajaran. Seperti yang saya temui itu Pak Irfan, itu guru yang kreatif juga. Terus Bu Siwi itu juga kreatif juga. Jadi anak-anak itu kadang diajak di luar pembelajarannya, terus pakai media, ya seperti itulah. Tapi kebanyakan memang pelajarannya itu monoton gitu. Hanya ceramah, tanya jawab, tugas. Terus selain itu untuk kurikulum di sekolah kita itu di Min 10 ketika kita AM itu memakai kurikulum Merdeka. Tapi untuk kelas 3 itu pakai kurikulum K13. Kelas 3 dan kelas 5 pakai kurikulum K13. Tapi kelas semua selain itu kelas 1, 2, 4, 6 itu pakai kurikulum Merdeka. Nah,
Terus gimana kondisi anak-anaknya? Ya seperti anak-anak desa pada umumnya, mereka hmm, kalau diajar di dalam kelas, karena saya mengamati khususnya di kelas 4, ya kenakalan pada anak-anak kelas 4 pada umumnya seperti ya ramai di kelas, tidak mendengarkan guru dan sebagainya. Ya menurut saya itu hal umum lah. Bahkan ya ini juga kayak bertengkar di kelas itu keseharian anak-anak itu di kelas. Jadi kita selain mengajar itu juga ada sisi tarbiyahnya, mendidiknya, mengasuhnya. Jadi tidak hanya proses transfer keilmuan yang ada di dalam kelas, tapi juga ada kegiatan pentarbiyahan atau pengasuhan dalam mendidik kedewasaan anak-anak. Ya seperti itulah kan tidak seperti pembiasaan berbahasa krama karena kita tinggal di Jawa khususnya daerah desa. Jadi untuk menjaga adat dan juga budaya kita sebagai orang Jawa itu salah satunya adalah pembiasaan bahasa kromo. Terus sebagai seorang muslim, ya kebiasaan akhlak-akhlak yang baik seperti salim kepada guru, kalau lewat di depan orang tua juga menundukkan badan, tidak berbicara yang meninggikan nada, itu hal-hal attitude sederhana yang memang dari tugas dari seorang guru madrasah ibtidaiyah dalam mendidik akhlak-akhlak attitude dasar para peserta didiknya. Selain itu juga profil madrasah seperti yang tadi sudah bisa dicek selengkapnya di websitenya MIN, tinggal cari saja di Google MIN 10 Blitar, nanti keluar. Mungkin itu saja dari saya bagaimana laporan secara garis besar dari PLSP, pengenalan lapangan satuan pendidikan di tempat kami AM, tepatnya di MIN 10 Blitar. Dari saya cukup sekian, kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.